Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Sarahab. Saya dari program studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan saya yang sedang saya bawakan di semester 7, yaitu mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam adalah mata kuliah lanjutan dari Filsafat Ilmu dan Hukum Islam. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam adalah mata kuliah yang wajib diambil pada semester 7 bagi mahasiswa hukum tata negara dan mahasiswa prodi lainnya di dalam lingkungan hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Berikut deskripsi mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam dirancang untuk memberi mahasiswa pemahaman mendalam mengenai ruang lingkup dan signifikansi hukum Islam, sekaligus mendorong berpikir kritis dalam perbandingan dengan konsep hukum Barat. Dalam kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang hubungan antara hukum Islam dan kekuasaan, termasuk peran negara dalam penerapan hukum Islam, serta perbedaan status hukum Islam di berbagai negara. Pemahaman tentang tujuan hukum Islam, baik dari sisi makosid atau tujuan syariah, maupun dari perspektif sarjana-sarjana muslim, akan dibahas secara mendalam, mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mahasiswa juga akan belajar tentang sumber hukum Islam atau dalil nakli dan akli, serta prinsip dan kaidah dasar hukum yang mengatur aspek kehidupan, termasuk hukum perkawinan dan perjanjian. Karakteristik hukum Islam seperti kesempurnaan, elastisitas, keuniversalan, serta aspek dinamis dan sistematis hukum Islam akan dieksplorasikan di dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Dan di akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu membedakan hukum moral dan etika dalam perspektif Islam, serta menerapkan pemahaman filsafat hukum Islam untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada pada era saat ini. Dalam mata kuliah filsafat hukum Islam, tentu memiliki capaian pembelajaran dalam mata kuliah. Adapun CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep filosofi dari hukum Islam dengan menunjukkan sikap tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep yang ditawarkan oleh cendekiawan muslim terkait hukum Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dampak positif dan negatif terkait dalil-dalil yang menjadi sumber hukum. CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis dalil-dalil yang bersumber dari hukum Islam dalam hal menjawab tujuan dari syariah. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep hukum, moral, dan etik menurut hukum Islam. Dan CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data terkait fenomena yang terjadi pada era kontemporer ini. Di dalam filsafat hukum Islam, tentu memiliki materi-materi perkuliahan. Di dalam setiap materinya, tentu memiliki capaian-capaian. Dalam materi yang pertama, pengantar filsafat hukum Islam, baik pengertian, kegunaan, hubungan filsafat hukum Islam dengan ilmu lain, dan tujuan pembelajaran filsafat hukum Islam, termasuk di dalam
CPMK yang pertama. Setelahnya, materi yang kedua tentang konsep hukum Islam yang mencakup ragam istilah syariah, fikih, fatwa siyasah syariah, ahkam, konun hukum Islam, kemudian perspektif kesejarahan konsep hukum Islam, kemudian hukum Tuhan dan hukum fuqaha, dan yang terakhir hukum Islam dan kesarjanaan hukum Barat, termasuk di dalam CPMK yang kedua. Adapun materi yang ketiga tentang perkuliahan filsafat hukum Islam, yakni hukum Islam dan kekuasaan yang cakupannya tentang apakah hukum Islam memerlukan negara sebagai wadah pemberlakuannya, kemudian Islam dan negara, bagian C, perbedaan hukum Islam dan hukum Barat, dan bagian D, status hukum Islam dalam wacana negara, termasuk dalam capaian mata kuliah yang kedua. Materi yang keempat dalam filsafat hukum Islam adalah tujuan hukum Islam, meliputi apakah Allah memiliki tujuan berdasarkan perspektif mutakallimin, kemudian konsep maqasidus syariah, kemudian maqasidus syariah menurut Al-Juwaini dan Al-Ghazali, kemudian maqasid asy-syariah menurut Najmuddin At-Tufi, kemudian maqasid asy-syariah menurut Asy-Syatibi. Nah, materi yang keempat ini berkesinambungan dengan materi yang kelima, yakni maqasid syariah di dunia modern, yang kemudian maqasid syariah menurut Rashid Ridha, kemudian maqasid syariah menurut Thoir bin Ashur, dan yang terakhir diskursus tujuan hukum Islam. Dalam materi yang keempat dan kelima ini, capaian mata kuliah yang diharapkan adalah capaian pertama dan capaian yang ketiga. Selanjutnya, materi yang kelima adalah dalil nakli dan akli sebagai sumber hukum Islam dalam pembentukan hukum. Dalam hal ini, saya mengambil dari CPMK yang kedua. Selanjutnya, materi yang keenam adalah urgensi prinsip dan kaidah dalam hukum Islam. Dalam hal ini saya menetapkan CPMK yang kedua di dalam prinsip dan kaidah dalam hukum Islam. Sebelum memasuki materi selanjutnya, yaitu tujuan hukum Islam dalam hal makna tujuan dan hukum, mahasiswa dituntut untuk melakukan ujian tengah semester dengan bobot 25%. Oke, selanjutnya adalah tentang materi tujuan hukum Islam dalam hal makna tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan serta memelihara harta. Dalam hal ini, saya menetapkan CPMK yang keempat. Materi selanjutnya adalah tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Di dalam sifat dan karakteristik hukum Islam memiliki sifat sempurna, kemudian bersifat dan berkarakteristik elastis, kemudian bersifat dan berkarakteristik universal, kemudian bersifat dan berkarakteristik dinamis, dan yang terakhir adalah bersifat dan berkarakteristik sistematis. Dalam pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-11 dan yang ke-12. Dan saya memasukkan CPMK yang keempat. Selanjutnya, pada materi yang ke-13 adalah tentang pengertian hukum, moral,
dan etika menurut hukum Islam. Dalam hal ini, saya menetapkan CPMK yang keempat. Selanjutnya adalah tentang kaidah-kaidah perikatan meliputi pengertian, unsur, dan hukum, baik hukum perkawinan dan perjanjian. Dalam hal ini, saya menetapkan pada CPMK yang kelima. Dan yang terakhir adalah tentang filsafat hukum Islam sebagai ilmu dalam menanggapi permasalahan kontemporer. Dalam hal ini, saya menetapkan pada CPMK yang keenam. Nah, materi ini adalah materi yang saya anggap yang cukup krusial, karena di dalamnya adalah bagaimana mahasiswa dapat mengevaluasi materi dan bagaimana juga mahasiswa dapat mengevaluasi terhadap permasalahan kontemporer yang ada pada saat ini. Dan selanjutnya adalah pertemuan selanjutnya adalah tentang ujian akhir semester yang diberi bobot 30%. Demikianlah materi-materi yang ada di dalam mata kuliah filsafat hukum Islam dan juga capaian mata kuliah yang terdapat dalam rencana pembelajaran studi atau RPS. Nah, sebelumnya mata kuliah ini setiap pertemuannya adalah 2 kali 50 menit atau bisa kita bilang setiap pertemuannya adalah 100 menit. Karena mata kuliah ini ditetapkan 2 SKS. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.